It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Saya akan menjelaskan apa itu traveling salesman problem. Traveling salesman problem merupakan salah satu masalah optimasi kombinatorial yang paling dikenal dalam riset operasi dan ilmu komputer. Adapun tujuan traveling sales problem. Yang pertama, memahami konsep. Menjelaskan apa itu traveling sales. Pencarian rute terbaik merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yaitu rute manakah yang memiliki biaya paling murah atau paling pendek untuk dilalui seorang salesman yang harus mengunjungi sejumlah daerah. Tiap daerah harus dikunjungi tepat satu kali, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Permasalahan ini dikenal sebagai traveling salesman problem. Jika ada lebih dari seseorang salesman, maka disebut multi traveling salesman problem atau MTSP. Secara matematis, TSP bisa diformulasikan sebagai masalah minimasi biaya perjalanan sebagai berikut. Traveling salesman problem dikemukakan pada tahun 1800 oleh matematikawan Irlandia William Rowan. Traveling salesman problem dikemukakan pada tahun 1800 oleh matematikawan Irlandia William Rowan Hamilton dan Thomas Pennington. Bentuk umum dari TSP pertama dipelajari oleh para matematikawan mulai tahun 1930 oleh Carey Menzer di Vienna dan Harvard. Setelah itu permasalahan TSP dipublikasikan oleh Hasher, Whitney, dan Merrill Ford di Princeton. Definisinya itu seperti menemukan rute dengan total jarak atau biaya perjalanan paling kecil di mana setiap kota dikunjungi tepat satu kali sebelum kembali ke kota awal. Kategori dan kompleksitas. Traveling sales problem termasuk dalam kategori NP-hard, yang berarti tidak ada algoritma yang dapat menyelesaikannya dalam waktu polinomial untuk semua kasus. Jika solusi optimal harus ditemukan, biasanya digunakan metode brute force atau dynamic programming. Tetapi metode ini menjadi sangat lambat untuk jumlah kota yang besar. Untuk pendekatan lebih efisien digunakan heuristik dan approximation algorithm seperti nearest neighbor, genetic algorithm, dan n-colony optimization. Komponen utama dalam traveling sales problem itu pertama ada kumpulan kota, representasinya sebagai simpul atau node dalam graf. Yang kedua, jarak atau biaya perjalanan, bobot pada setiap sisi dalam graf. Yang ketiga ada rute perjalanan, urutan kunjungan ke setiap kota tepat satu kali sebelum kembali ke kota asal. Jenis traveling sales problem itu yang pertama ada simetrik, jarak antara dua kota sama ke arah manapun. Misalnya jarak A ke B sama dengan B ke A. Yang kedua ada asimetrik. Jarak antara dua kota bisa berbeda tergantung arah perjalanan. Misalnya karena adanya jalan satu arah atau perbedaan biaya. Yang ketiga itu ada multiple traveling salesman problem, yang memiliki lebih dari satu sales
yang harus menyelesaikan perjalanan. Yang keempat itu ada dinamik. Jarak antar kota bisa berubah seiring waktu seperti dalam sistem navigasi real time. Seiring perkembangan teknologi, traveling sales problem ini juga banyak digunakan dalam penelitian AI dan machine learning. Seperti yang pertama itu ada reinforcement learning untuk menemukan jalur optimal secara dinamis. Yang kedua ada neural networks untuk mempelajari pola dalam solusi optimal. Yang ketiga ada quantum computing untuk mencari solusi lebih cepat dengan algoritma kuantum seperti quantum annealing. Traveling sales problem adalah masalah yang kompleks, tetapi memiliki banyak aplikasi praktis, sehingga terus menjadi bidang penelitian yang menarik dalam optimasi dan kecerdasan buatan. Problem, karakteristiknya, dan yang ketiga mengulas metode penyelesaian. Menyajikan berbagai pendekatan penyelesaian TSP seperti algoritma eksa, heuristik, dan metaheuristik, serta kelebihan dan kekurangannya. 4. Menunjukkan aplikasi nyata, memberikan contoh. Yang kelima, menganalisis studi kasus, contoh penerapan TSP dalam dunia nyata dan bagaimana solusi diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keenam, memberikan wawasan tentang tantangan dan masa depan TSP, mendiskusikan tantangan utama dalam menyelesaikan TSP dan inovasi terbaru yang berpotensi meningkatkan efisiensi penyelesaiannya. Ada varian TSP. Yang pertama TSP simetris dan TSP asimetris. TSP simetris yaitu jarak antara dua kota adalah sama di kedua arah, sehingga graf yang dibentuk adalah tak berarah. Sedangkan asimetris, jarak atau biaya perjalanan antara dua kota dapat berbeda tergantung pada arah perjalanan, membentuk graf berarah. Adapun variasi TSP yang lebih kompleks. Selain jenis TSP standar, ada beberapa variasi yang lebih kompleks. Yang pertama, TSP dengan kendala kapasitas. Setiap salesman memiliki batasan kapasitas barang yang bisa dibawa. Yang kedua, TSP dengan batas waktu. Setiap kota harus dikunjungi dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga, ada TSP dengan transportasi multimodal, menggunakan berbagai moda transportasi seperti pesawat, kapal, atau mobil. Dan yang terakhir ada TSP dengan perubahan cuaca. Perjalanan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang berubah-ubah. Teori graf ada dua, yaitu graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lainnya. Graf tak berarah atau undirected graph
Graf tak berarah adalah graf di mana setiap sisi tidak memiliki arah sehingga hubungan antara dua simpul bersifat dua arah atau timbal balik. Nah, ada contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang pertama, perencanaan rute pengiriman barang. Diberikan daftar kota-kota dan jarak di antara tiap kota. Tentukan rute terdekat yang mengunjungi tiap kota dan kembali ke kota asal. Pertanyaan ini adalah permasalahan NP sulit dioptimalisasi kombinatorial, penting dalam teori ilmu komputer dan riset operasi. Nah, di situ ada solusi permasalahannya. Pada gambar, penjual keliling garis hitam menunjukkan rute putaran terpendek mungkin yang menyambungkan tiap titik merah. Contoh studi kasus kedua, studi kasus pada TSP yang diteliti oleh penulis adalah terkait pendistribusian barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia di Kota Bandar Lampung. Kantor Pos Bandar Lampung sering mengalami beberapa permasalahan, antara lain keterlambatan pengiriman barang, kurang puasnya pelayanan kantor pos, rute pendistribusian barang yang rumit, dan lain-lain. Penyelesaian masalah TSP pada contoh studi kasus yang kedua dapat diselesaikan dengan metode algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. Proses pencarian solusi terbaik menggunakan algoritma genetika dilakukan pengujian sebanyak 10 kali dengan UPOP sama dengan 30, MaxGen sama dengan 100, PC sama dengan 0,95, PM sama dengan 0,01, dan operator genetika menggunakan order crossover dan inversion mutation. Yang diperoleh hasil terbaik pada pengujian ke-8 dengan nilai fitness sama dengan 0,01,503,32531 dengan panjang sirkuit terbaik 66,52239581 km. Contoh studi kasus yang ketiga, perencanaan jalur robotik. Dalam bidang robotika, robot yang harus mengunjungi beberapa titik untuk tugas infeksi atau pengumpulan data dapat menggunakan algoritma TSP untuk menentukan jalur terpendek. Misalnya, robot pembersih otomatis yang dirancang untuk membersihkan area tertentu dapat menggunakan solusi TSP untuk mengoptimalkan jalurnya sehingga menghemat waktu dan energi. Contoh studi kasus yang keempat, urutan genom. Dalam bioinformatika, TSP digunakan untuk menyusun fragmen DNA dalam urutan yang benar. Masalah ini dikenal sebagai shortage superstring problem dan dapat dimodelkan sebagai TSP untuk menemukan urutan fragmen yang saling efisien. Studi menunjukkan bahwa pendekatan traveling saless problem dalam pengurutan genom
dapat meningkatkan akurasi dan contoh studi kasus yang kelima itu ada desain sirkuit terpadu. Dalam industri elektronik, traveling sales problem digunakan untuk mengoptimalkan jalur penghubung dalam desain sirkuit terpadu. Dengan meminimalkan panjang total jalur penghubung antara komponen, efisiensi dan kinerja sirkuit dapat ditingkatkan. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan algoritma TSP dalam desain sirkuit dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keandalan produk. Studi kasusnya itu untuk mengetahui rute pengiriman es pada PTS Malindo Boyolali untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem dengan metode dua sisi optimal. Pada PTS Malindo Boyolali, metode penelitian ini yaitu identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis data, dan pemecahan masalah, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpul data lokasi pengiriman es dari PTS Malindo Boyolali. Analisis dilakukan dengan cara menerjemahkan permasalahan ke model graf. Kemudian dilakukan pencarian jarak menggunakan bantuan Google Maps. Kemudian menyelesaikan masalah menggunakan metode dua sisi optimal. Hasil dari penelitian ini adalah rute pengiriman SPTS Malindo yang dapat ditempuh dengan metode dua sisi optimal ada 117 rute. Yang kedua, rute terpendek pengiriman SPT Malindo dari Boyolali ke Rus atau Kartasuro, dari Kartasuro ke Tri atau Gumpang, dari Gumpang ke Jon atau Jongke, dari Jongke ke Chandra atau Cemani, dari Cemani ke Wuryanto atau Singgosaren, dari Singgosaren ke Singgi atau Sriwedari, dari Sriwedari ke Nunung, dari Nunung ke Basuki atau Mangkuyudan, dari Mangkuyudan ke Bati atau SMA Bati 2 SKA, dari SMA Bati 2 SKA ke PT Malindo Boyolali dengan panjang rute adalah 36,6 km. Gambar merupakan representasi bentuk pohon dari peta jalur antar kota yang akan dicari solusinya. Garis-garis putus menunjukkan bahwa jalur yang bisa menjadi solusi adalah jalur yang melewati seluruh kota dan tempat satu kali untuk masing-masing kota. Sedangkan jarak antar kota berdasarkan jalur yang ada. Peta-peta dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan pohon pada gambar, maka proses pencarian RBFS akan dilakukan dengan cara membandingkan setiap simpul yang dilewati dan dicari simpul yang memiliki COS atau jarak yang paling kecil sesuai dengan algoritma pada RBFS. Proses perhitungan untuk menemukan jalur terpendek dengan metode RBF akan dijelaskan secara singkat seperti pada tabel.
Nah, di sini ada juga perkembangan metode penyelesaian traveling sales problem. Berbagai metode telah dikembangkan yang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama ada algoritma eksak. Metode ini mencari solusi optimal dengan menjelajahi semua kemungkinan rute. Contohnya adalah metode branch and bound, mengurangi jumlah rute yang harus dievaluasi dengan mengeliminasi cabang yang tidak menjanjikan berdasarkan batasan tertentu. Yang kedua, ada metode cutting plan, memperbaiki solusi relaksasi linear dengan menambahkan batasan baru untuk mendekati solusi integer. Nah, yang kedua juga ada algoritma heuristik dan aproksimasi. Metode ini mencari solusi yang mendekati optimal dalam waktu komputasi yang lebih singkat. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi 2 op dan 3 op, mengganti 2 atau 3 sisi dalam tur untuk mengurangi panjang total rute. Contoh yang kedua, heuristic Lin Kernighan, metode yang lebih umum dari co-op yang secara adaptif menentukan jumlah sisi yang akan diganti untuk meningkatkan solusi. Contoh ketiga, and colony optimization atau ACO, menggunakan simulasi perilaku koloni semut untuk menemukan rute yang efisiensi melalui mekanisme feromon. Contoh aplikasi traveling sales problem dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada logistik distribusi barang, perusahaan pengiriman seperti FedEx, UPS, dan DHL menggunakan traveling sales problem untuk mengoptimalkan rute pengiriman paket guna menghemat bahan bakar dan waktu pengiriman. Kedua, ada perencanaan rute kendaraan dan transportasi. Itu dia seperti aplikasi Google Map dan Waze menggunakan prinsip traveling sales problem untuk menghitung jalur tercepat antar. Yang ketiga ada navigasi robot dan drone. Traveling sales problem digunakan dalam perancangan jalur robot pembersih otomatis agar dapat membersihkan area dengan jalur paling optimal. Yang keempat ada optimasi produksi dan manufaktur. Dalam pemotongan material industri seperti pemotong kain, kaca atau baja, TSP digunakan untuk menentukan jalur pemotongan yang paling efisien guna meminimalkan limbah bahan. Yang kelima ada perencanaan perjalanan dan pariwisata. Wisatawan atau agen perjalanan menggunakan prinsip TSP untuk menyusun rencana perjalanan dengan mengunjungi banyak destinasi dalam waktu dan biaya yang paling efisien. Adapun kelebihan dan kekurangan TSP. Kelebihan yang pertama yaitu relevansi praktis. TSP memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti perencanaan rute pengiriman, desain sirkuit terpadu. Dua, pengembangan algoritma. Studi TSP telah mendorong pengembangan berbagai algoritma dan teknik optimasi yang juga diterapkan pada masalah lain. Kekurangannya yaitu kompleksitas komputasi.
Karena TSP adalah masalah NP-hard, menemukan solusi optimal untuk instansi besar memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan. Yang kedua, ketergantungan pada aproksimasi. Untuk instan besar, seringkali diperlukan algoritma heuristik atau aproksimasi yang mungkin tidak menjamin kesimpulan. Seiring perkembangan teknologi, traveling saless problem ini juga banyak digunakan dalam penelitian AI dan machine learning. Seperti yang pertama ada reinforcement learning untuk menemukan jalur optimal secara dinamis. Yang kedua ada neural networks untuk mempelajari pola dalam solusi optimal. Yang ketiga ada quantum computing untuk mencari solusi lebih cepat dengan algoritma kuantum seperti quantum annealing. Traveling saless problem adalah masalah yang kompleks tetapi memiliki banyak aplikasi praktis sehingga terus-menerus menjadi bidang penelitian yang menarik dalam optimasi dan kecerdasan buatan. Sejarah dan perkembangan TSP. Yang pertama, pada tahun 1832, W.R. Hamilton dan Thomas Kirkman pertama kali mendefinisikan masalah terkait dalam teori graf. Yang kedua, pada tahun 1930-an, TSP mulai dikaji secara formal oleh matematikawan dalam optimasi kombinatorial. Yang ketiga, pada tahun 1954, Georges Danzig, Ray Fulkerson, dan Selmer Johnson mengembangkan algoritma pemrograman linear pertama untuk TSP. Yang keempat, pada tahun 1972, Richard Karp membuktikan bahwa TSP termasuk dalam kelas NP-hard, menegaskan kesulitannya dapat penyelesaian optimal. Yang kelima, pada tahun 1990-an sampai sekarang, metode heuristik, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum mulai digunakan untuk menangani TSP dalam skala besar. Kategori NP-hard, yang berarti tidak ada algoritma polinomial yang dapat menyelesaikan semua kasus secara optimal dalam waktu yang efisien. Oleh karena itu, berbagai metode telah dikembangkan untuk menyelesaikannya. Mulai dari algoritma eksa seperti branch and bound hingga heuristik dan metristik seperti algoritma genetika, simulate annealing, dan end colony optimization. Saless problem memiliki banyak aplikasi nyata, termasuk dalam logistik TSP memiliki banyak aplikasi nyata, termasuk dalam logistik, transportasi, manufaktur, robotika, dan bioinformatika. Meskipun tantangan komputasi tetap ada, penelitian dan perkembangan teknologi terus memberikan solusi yang lebih efisien untuk menangani masalah ini dalam skala besar. Dari video saya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Maulidia Manurung. Saya dari kelas 4C Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.